Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan boleh menempatkan kami di tempat yang tepat pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam ibadah Youth GBI Kunir ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Mengurapi setiap lidah bibir kami ya Tuhan. Untuk kami tetap bisa semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus kehendak-Mu jadi, kerajaan-Mu nyata ya Tuhan di bumi seperti di sorga. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Yesus Allah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Biar kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Oh, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan.
Firman aku undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi ya Tuhan Yesus di bumi seperti di sorga. Dan biarlah ya Tuhan hati kami penuh dengan semangat, hati kami penuh dengan api-Mu Roh Kudus. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus yang saat ini letih lesu Engkau berikan kebahagiaan yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Saat ini teman-teman yang memiliki masalah diberikan jalan keluar yang luar biasa ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, yang kami rindukan pada malam ini ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi, kerajaan-Mu nyata di bumi seperti di sorga. Oh haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lebih lagi, lebih lagi. Oh kemuliaan. Bersemayam di matamu
pribadi dengan Tuhan, hanya berdua dengan Tuhan, hanya pribadimu dengan Tuhan pada malam hari ini.
terima kasih ya Bapa. Teman-teman yang merasakan sukacita pada malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Coba tengok ke tetangga ya, kanan kiri. Sambil turunin maskernya, terus kasih senyum yang terbaik dong. Sekali lagi shalom. 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 Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Kak Icong luar biasa, Kak Icong. Mari sama-sama kita lebih lagi memuji nama Tuhan malam hari ini. Amin. Sama-sama kita katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Sambil tepuk tangan dong. Dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman boleh silakan duduk. Boleh siapkan persembahannya. Teman-teman boleh siapkan persembahannya. Ada yang belum dapat amplop? Mari teman-teman, sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Sukacita yang luar biasa ya Tuhan yang boleh Kau curahkan atas setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan.
Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Silakan maju ke depan teman-teman. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita, siapkan tanah hati kita ya teman-teman, untuk bisa menerima setiap taburan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini benar-benar jatuh di tanah yang gembur, bisa bertumbuh dan akan berbuah-buah yang lebih lebat lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku
teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, benar Tuhan pujian yang kami nyanyikan, bahwa hanyalah Engkau yang menjadi harapan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan selalu menepati janji-Mu dan tidak sesekali akan meninggalkan kami, setiap anak-anak muda yang berharap terus kepadamu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Berikan kami roh pewahyuan, supaya kami boleh lebih lagi mengenal Engkau yang benar dan yang kudus Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh pulang membawa sukacita daripada firman-Mu dan kekuatan yang lebih lagi yang daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyembunyikan di belakang salib-Mu, biar Engkau yang ditinggikan Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Bisa dikecilin dikit enggak? Ini udah volumenya 4 nih. Dikit lagi Kak, kegedean. Buka masker ya, soalnya enggak bisa ngomong ngap. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Hari ini luar biasa, antusiasme dari teman-teman semua. Ada Kak Icong yang sungguh luar biasa, pakai baju putih lagi. Hitam menandakan sukacita yang besar dari Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa anak-anak muda GBI Kunir akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Apapun yang menjadi kegiatan kita, kita selalu percaya bahwa di situ Tuhan akan memakai setiap kita untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membahas bagaimana menjadi seorang anak muda yang diberkati Tuhan, yang diberkati dengan kelimpahan, yang kalau misalkan punya cita-cita pasti dikabulkan Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda yang notabene-nya kita masih sekolah, kita yang masih kuliah, kita yang masih kerja, kita yang merindukan jodoh, kita yang merindukan orang tua, dan semuanya cita-cita kita Tuhan pasti genapi kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar firman Tuhan dari, silakan buka Kak. Nah, temanya itu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beroleh janji Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Beroleh janji Tuhan. Kita buka sama-sama Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Oke, yang sudah mendapatkan katakan amin. Mari saya baca di sini biar cepat karena waktunya cuma 25 menit, biar kita cepat pulang. Nah, di sini ya ke atas. Nah, ada definisi dari janji Tuhan yang Alkitab sendiri catat oleh seorang pemazmur Daud. Saya baca, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Terus, Engkau Tuhan yang akan menepatinya
Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Artinya ketetapan yang benar-benar indah, ketetapan Tuhan yang sudah Dia rancangkan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Tidak hanya anak muda, kita juga mungkin orang tua kita atau siapapun yang sudah percaya kepada Tuhan. Bagaikan perak yang teruji. Kalau perak udah teruji, dia tuh kayak bersinar, apa sih namanya tuh? Mengkilau. Nah tuh, bayangkan janji Tuhan itu mengkilau di dalam hidup kita. Kalau udah dikatakan mengkilau, enggak ada tandingannya. Tembus pandang saudara, kalau kita lihat perak. Ada yang punya di sini? Oh enggak ada ya, oke. Dan selanjutnya, nanti kita bahas selanjutnya. Tapi di sini kita mau belajar dari seorang yang menulis firman Tuhan ini. Meskipun kita sering mendengarkannya beribu-ribu kali dikhotbahkan dimanapun gereja tentang seorang Daud ini. Daud kita tahu adalah seorang raja yang besar yang pada awalnya dia hanya sebagai penggembala domba. Nah sebelumnya kita bahas ini dulu. Akan nyambung saudara-saudara. Jadi karena udah lama gak berdiri di depan agak grogi, mohon maaf. Di sini ditulis bagaimana sikap orang percaya agar beroleh janji Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih respon kita sebagai orang percaya supaya janji Tuhan yang sudah Dia tetapkan itu kita bisa dapat. Nah, janji Tuhan ibaratkan janji Tuhan udah ada di atas kepala. Nah, bagaimana mengambil janji Tuhan itu yang udah di atas kepala agar dia bisa nyata di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita pelajari dari seorang Daud hari ini. Apa sih yang dilakukan oleh seorang Daud? Nah, kita buka di selanjutnya, Kak. 1. Mengikuti alurnya Tuhan. Mengikuti alurnya Tuhan. Alur tuh kayak apa ya? Kayak jalan gitu. Apa ya alur ya? Ya jalan, maksudnya jalur. Iya ya. Iya betul. Mengikuti alurnya Tuhan. Kadang-kadang kita tuh berpikir kita mau seenaknya sendiri, apalagi kita yang masih remaja mau menunjuk dewasa. Apa ya? Egonya tinggi. Masih mencari yang namanya jati diri. Nah kadang-kadang di saat beranjak dewasa tuh kita nggak memikirkan perasaannya Tuhan. Kita tuh hanya memikirkan bagaimana supaya gua tuh seneng, supaya gua happy, supaya gua punya uang, supaya gua punya pacar banyak. Contohnya yang pacarnya banyak di sini tobat ya. Jadi kita harus mengikuti alurnya Tuhan, teman-teman. Iya. Jadi kalau seandainya kita punya rencana dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kita jangan melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Kita jangan melampaui jalannya Tuhan. Misalkannya Tuhan bilang stop, ya kita stop. Misalnya Tuhan bilang jalan. Mari kita buka seterusnya Kak. Nah, kita belajar tentang fakta-fakta seorang Daud. Kita mempelajari dalam konteks yang berbeda ya, agak berbeda tapi nggak apa-apa. Ini supaya kita saling sama-sama mengerti. 1 Samuel 16, 11 sampai 13. Minta tolong buat Oci membacakan ayat 11 sampai 13-nya. Oci, semuanya Ci. Belum, di situ aja Ci. 1 Samuel 16 ayat. Oh iya. Nah ini.
Ini. Oke, stop. Nah, di situ kita tahu bahwa yang tadi slide-nya, Kak. Nah tuh, ini fakta Daud pertama yang tadi saudari kita Oci baca. Daud adalah seorang gembala kambing dan domba. Itu pun domba ayahnya, bukan dombanya dia sendiri, punya ayahnya, punya keluarganya, bukan punya sendiri ya. Nah selanjutnya ayat 18, minta tolong buat Destri baca 1 Samuel 16 ayat 18. Langsung dibaca. Oke lanjut. Fakta kedua, Daud pandai main kecapi. Kita tahu saudara teman-teman bahwa setelah Saul jatuh, maksudnya tuh mendukakan hati Tuhan, roh Tuhan lari dan lalu daripada Saul. Nah, dalam ayat yang ke-17-nya, ayat 15-nya, lalu berkata hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ini Daud diganggu oleh roh yang daripada Allah. Berarti Allah sendiri yang memerintahkan roh, berarti roh jahat berarti ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita simpulkan bahwa roh jahat itu bisa atau keluar daripada Saul hanya jika dimainkan kecapi. Kenapa ada kan Daud tadi pandai main kecapi. Timbul pertanyaan, mengapa hanya kecapi yang bisa mengusir? Maksudnya untuk mengusir roh jahat daripada Saul. Mengapa bukan gambus? Mengapa bukan rebana contohnya? Karena waktu itu nggak ada keyboard misalkan, masih ada alat musik yang lain, ada suling. Ada suling nggak waktu itu? Ada. Kenapa kecapi? Nah tuh ketemu ya benang merahnya. Jadi dari awal tuh Daud dipakai oleh Tuhan dengan maunya Tuhan, bukan maunya Daud. Tuhan sudah mengatur nih, entar kalau misalkan Saul masuk roh jahat, Daud main kecapi. Akhirnya Saul mengundang Daud untuk ke istana. Nah udah di istana nih Daud ya, dia hanya menjadi pelayan Saul, pembawa senjata Raja Saul. Dari bawah dia melakukan apapun yang Raja Saul perintahkan. Dia pembawa senjata Saul. Nah ini juga yang penting untuk kita ketahui, bahwa pada saat dia menjadi pelayan Saul, dia masih aktif mengembalakan domba ayahnya. Ada di pasal 17 ayat 15, nanti dilihat sendiri, pasti benar itu. Karena saya udah persiapan dari rumah ya. Nah jadi ini poin penting untuk kita pelajari juga ketika kita diberikan tanggung jawab oleh siapapun. Daud diberikan tanggung jawab oleh ayahnya, gembalakan nih kambing dan domba. Sedangkan di sisi lain Daud tuh melayani di kerajaannya Israel sebagai pembawa senjata daripada Raja Saul. Tapi karena tanggung jawabnya ada dua nih, dia harus membagi waktu atau enggak melupakan satu tugas yang lain karena adanya tugas yang satu. Jadi ini teladan pertama yang harus kita teladani dari seorang Daud. Meskipun kita enggak membahas talenta atau proses itu ya, tapi
tadi bagaimana sikap orang percaya untuk memperoleh janjinya Tuhan. Yang pertama mengikuti alurnya Tuhan. Daud tuh dari awal main kecapi untuk mengusir roh jahat. Waduh. Terus dia sebagai pembawa senjata. Dia juga sambil menggembalakan kambing domba ayahnya. Pasti capek karena bolak-balik dari kerajaan ke Bethlehem itu jauh. Jalan kaki mungkin dia ya. Nggak mungkin naik dombanya. Nah jadi ini yang harus kita pelajari dari seorang Daud. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Dia tuh nggak pernah bantah ataupun berdalih untuk gua nggak mau melakukan misalkan gitu. Daud tuh benar-benar mengikuti proses yang panjang untuk beroleh janjinya Tuhan. Janji Tuhan kepadanya itu menjadi raja bagi Israel. Selanjutnya Kak. Yang kedua, jangan berpikir dalam pikiran dan kondisi orang lain. Artinya tuh ada buku yang pernah saya baca, dia berkata bahwa jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda sukses ketika Anda berpikir di dalam pikiran orang lain. Ini sama nih, jangan berpikir dalam pikiran dan kondisi orang lain. Orang di dunia sekarang tuh banyak yang mengutuk saudara, banyak yang menghakimi, banyak yang membodoh-bodohi. Apa sih misalnya Kaparno, orangnya kurus misalkan, contoh. Apa sih si Kak Icong dengan kondisinya yang begitu. Nah orang tuh banyak orang yang seperti itu banyak sekarang. Maunya tuh pengen menjatuhkan orang. Lu gak bisa berhasil, lu gak bisa sukses, lu gak bisa sekolah, orang tua lu miskin. Hubungan ayah dan ibu lu misalkan bercerai atau broken home misalkan. Jadi orang tuh suka menghakimi orang lain. Nah kalau misalkan dalam kondisi kita berpikir di dalam pikiran tersebut, kita jadi terganggu. Si Hendra misalkan bilang ke Dinda, aduh Dinda mah nggak bisa sekolah, nggak bisa berhasil, misalkan nggak punya uang, nggak punya motor, misalkan nggak bisa pergi ke sekolah, contohnya. Nah kalau Dinda kayak berpikir dalam pikirannya Hendra, pasti dia kayak nggak nyaman untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang tuh karena kegagalan kita jadi putus asa. Kegagalan jangan membuat kita putus asa, putus cinta jangan membuat kita putus asa. Gue punya teman nih, bulan lalu nih. Ini cerita beneran nih. Jadi dia tiba-tiba WA nih ya. Aduh kocak tuh anak, cowok nih orang. Jadi dia bilang, Bang, dia panggil Bang soalnya karena dia masih umur 20 tahun. Bang, gua putus cinta nih, ditinggalin nikah. Jadi pacarnya nikah bulan depan. Berarti bulan ini udah nikah harusnya ya. Dan dia sangat sedih, dia curhat. Waduh ini cowok lebay amat sih loh. Kayak dia tuh kayak menyerah di dalam hidupnya. Aduh Tuhan, kenapa sih? Padahal hubungannya tuh baru 3 bulan. Masih awet-awetnya lah. Masih anget-angetnya. Tapi udah ditinggal nikah sama pacarnya ini. Itu Kaicung jangan memulai perdebatan. Jadi itu menandakan bahwa kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau udah putus cinta kayak udah mau berakhir hidupnya. Dia nggak mau semangat lagi untuk hidup. Kak Icong, silakan mengambil minum di depan Kak Icong. Ini bukan kersel Kak Icong. Slide-nya Kak. Kok hilang?
Ada yang hilang. Lanjut ya. Hilang satu tuh. Oke. Saya baca di 1 Samuel 17. Ini 1 Samuel 17 ayat 43. Goliat berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Daud juga merasakan dan sedang di dalam posisi yang sama. Orang di sekelilingnya itu mengutuk Daud karena dia mau berperang, karena dia mau melawan yang namanya Goliat ini. Goliat mengutuk, bahkan dia dihina. Kau masih kecil, engkau masih muda, engkau nggak ada apa-apanya, engkau nggak punya kekuatan, engkau nggak punya uang, misalkan gitu. Dan satu lagi, poin yang keduanya tadi, jangan berpikir di dalam kondisi orang lain ya. Pikiran dan kondisi orang lain. Kondisi pada saat itu 40 hari lamanya Goliat berhadapan dengan mereka. Mereka sangat takut, cemas. Raja Saul takut, kakak-kakaknya Daud takut, orang Israel takut kepada Goliat. Tapi apa yang Daud perlihatkan kepada kita saat ini, Daud tuh orangnya kayak konsisten gitu. Gue dikutuk oleh Goliat, enggak apa-apa. Yang penting gue maju. Kondisi bangsa Israel yang ketakutan, dia enggak peduli, dia tetap maju. Untuk apa? Untuk mendapat janjinya Tuhan yang tadi. Kalau dia stop di tengah jalan, enggak ada yang mau berjuang untuk bangsa Israel, untuk bangsanya sendiri. Hanya dia sendiri yang berani melawan. Dengan kondisi bangsa Israel yang sudah takut, dia masih memberanikan diri untuk melawan Goliat. Itu suatu hal yang luar biasa kita pelajari. Kondisi saat ini juga sama. Orang sedang takut keluar rumah, orang sedang takut bersalaman. Kalau bersalaman sih nggak apa-apa. Orang takut ibadah gara-gara corona. Orang takut bersekutu gara-gara nggak dibolehin orang tuanya. Nah, kondisi-kondisi itu yang secara manusia kita terpengaruh otaknya atau pikirannya sehingga kita tidak mau maju, kita tidak mau bertindak untuk Tuhan. Untuk memperoleh janjinya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa melarang orang untuk membuat grafik atas kehidupan kita. Tapi kita bisa menghapus grafik yang dibuat orang itu dengan tindakan kita. Kita nggak bisa melarang orang tuh menghina kita. Nggak apa-apa, ya udah bodo amat gitu. Kita nggak bisa melarang orang itu menghakimi kita dengan segala yang negatif-negatif lah. Orang ini apa kek, orang ini jelek atau kudel atau penyakitan misalkan. Kita nggak bisa melarang pikiran orang lain, tapi kita bisa mencegah pikiran kita sendiri untuk berpikir di dalam pikiran orang itu. Karena hidup kita ini penuh dengan masalah baik dari dalam hati kita ataupun dari orang lain. Nah itu yang tadi mengikuti alurnya Tuhan. Bagaimana Daud mengikuti dari awal, dia dari diurapi Tuhan menjadi raja, dia jadi pemain kecapi, dia jadi pelayannya Saul, seterusnya dan seterusnya nanti hingga dia menjadi raja. Nah yang kedua tadi, jangan berpikir di dalam pikiran dan kondisi orang lain. Apapun yang orang lain pikirkan tentang kita, kita nggak boleh terpengaruh. Karena di situ kita tidak akan sukses. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita berpikir di dalam pikiran orang lain, kita nggak akan sukses. Amin. Duh, semangat ya. Lanjut Kak. Nah ini yang terakhir, nggak lama, 10 menit lagi paling lama ya. Hidup dengan iman dan tujuan. Ada atau motivasi dan niat yang benar.
Nah, kita lihat dari perjuangan Daud melawannya si Goliat ini, hidupnya tuh penuh iman. Meskipun aku lemah, meskipun aku dikutuk, meskipun aku dikatain masih muda, masih kemerah-merahan, masih apa, tapi dia tetap mempunyai iman yang kokoh kepada Tuhan. Dia enggak mundur sama sekali, dia tetap maju karena dia percaya Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan beserta dia. Tujuan, motivasi dan niat yang benar. Mari kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Slide selanjutnya, Kak. Mana? Aduh, oke. Mana? Jadi Daud itu melakukan sesuatu itu dengan motivasi yang benar, bukan untuk menyombongkan diri. Karena gua punya iman, makanya bangsa Israel selamat. Iya, memang lu punya iman, tapi kalau Tuhan gak berkarya atau Tuhan gak menunjukkan kuasanya, Tuhan gak menunjukkan kebesarannya kepada imanmu itu yang sudah engkau bangun dengan baik, dengan terlalu semangat, itu gak ada artinya, teman-teman. Artinya iman sama tujuan ini nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau lu punya iman, oke, iman lu benar. Tapi untuk apa lu beriman? Untuk tujuan yang benar, untuk kemuliaan Tuhan apa bukan? Untuk apa lu mengejar kesuksesan? Untuk memuliakan Tuhan atau untuk menyombongkan diri sendiri? Dia berkata di sini, iman yang besar. Kita tahu ya cerita iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi di sini kita coba berpikir keluar daripada itu. Nih, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Ingat, iman yang besar. Tetapi iman yang sejati tetap percaya meskipun gunung itu tidak ada perbedaan antara iman yang besar. Iman yang besar tuh oke, pada saat gua lagi sakit, oke, gua punya iman yang besar nih. Gua sembuh, mendapat mujizat. Tapi selanjutnya bodo amat Tuhan. Tuhan di situ, gua di sini, udah sehat. Tapi yang iman yang sejati ini benar-benar membangun hidup kita sebagai orang percaya. Kita ini harus memiliki iman yang sejati. Tetap percaya meskipun gunung itu tidak pindah. Kita tetap percaya meskipun saat ini janji Tuhan itu belum nyata. Kita tetap percaya meskipun janji Tuhan itu masih lama Dia kabulkan. Meskipun doa-doa kita belum dijawab Tuhan, kita tetap percaya karena kita memiliki iman yang sejati. Kalau kita tidak memiliki iman yang sejati, kita akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kapan aku mendapat uang yang besar? Kapan aku mendapat pekerjaan? Kapan aku mendapat jodoh yang terbaik? Contohnya seperti itu. Kita tetap percaya meskipun itu belum kejadian. Karena kita percaya bahwa ketika kita mempunyai iman yang sejati, Tuhan tuh akan memandang kita berharga gitu. Ini benar-benar mempertahankan. Dia sejati nih di dalam doanya, di dalam segala apa yang dia rencanakan. Enggak serta-merta untuk meninggikan diri. Seperti yang tadi, motivasinya benar. Motivasi kita untuk menuju sukses apa? Iman dan tujuan serta motivasi kita untuk menjadi sukses itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan atau bukan? Jadi kita harus koreksi diri masing-masing. Saya juga masih bergumul di dalam pikiran dan di dalam hati. Kadang-kadang percaya saat ini, tapi besok
keluar dari gereja udah gak percaya lagi. Berbicara mengenai niat dan motivasi, ada satu cerita seorang guru. Dia mempunyai 2 orang murid. Ketika setelah selesai pengajarannya beberapa bulan, muridnya ini pergi, gurunya melepas. Silakan kalian berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Tiba-tiba berapa lama kemudian, bertahun-tahun, murid yang berdua ini mengingat gurunya yang tadi. Kata murid yang pertama, dia hanya orang biasa-biasa saja. Dia hanya petani yang bertani, petani yang bertani. Dia datang kepada gurunya dengan sangat biasa-biasa, gayanya juga pakai baju yang biasa, enggak mewah-mewah. Dia membawa sekantong kresek singkong kepada gurunya. Karena dia seorang petani. Kalau dia bawa mobil, dia petani kan aneh. Motik mobil dari mana nih orang? Nah, itu kan. Jadi dia bawa singkong sekantong plastik yang hitam tuh. Dia datang, "Guru, aku datang untuk menemui engkau." Gurunya menyambut dia dengan hangat. "Silakan duduk, silakan duduk." Duduklah dia. Gurunya masuk ke kamar sambil membawa singkong. Dia bawalah singkong ke istrinya. Katanya ke istrinya, "Istriku, anak murid kita udah datang. Apa yang harus kita berikan kepadanya? Sedangkan kita nggak punya apa-apa." Kata istrinya, "Tenang Pi lagi. Tenang suamiku. Kita punya kambing seekor lagi di kandang. Kasih aja buat dia." Yang suaminya ngambil kambing, diikat, dikasihlah kepada murid yang pertama nih. Dia senang. Dia pulang membawa kambing. Tadi dia membawa singkong. Dapatnya kambing. Tiba-tiba ketemu di jalan sama murid yang kedua nih. Dia sangat mewah, dia pakai pesawat, enggak mungkin pesawat. Dia pakai mobil lah. Ceritanya pakai mobil. Dia nyapa temannya. Lu dari mana?" "Dari tempat guru," katanya. "Oh, gue mau ke sana juga." "Lu kambingnya dari mana?" "Itu dari guru, gue bawa singkong, gue dapat kambing." Udah senang nih murid yang kedua nih. Seneng banget, waduh entar gue kasih singkong aja udah dapat kambing. Apalagi gue ntar yang kasih mobil, kasih motor dapat apa ya. Dia sediain lah mobil 1, motor 1, datang ke gurunya. Dia datang ke gurunya. Lalu dia masuk, "Guru, aku sudah datang menemui engkau." Sangat senanglah gurunya. "Oh, ini kamu udah sukses bawa mobil, bawa motor. Ini gerangan apa?" kata gurunya. "Guru, ini aku persembahkan buat guru." Wah, dia sangat senang, happy dengan istrinya. Mereka masuk ke kamar. Suaminya berkata, "Istriku, murid kita yang kedua sudah datang. Apa yang harus kita berikan? Kita nggak punya apa-apa." Kata istrinya, "Tenang suamiku, kita dapat singkong dari murid yang pertama, kita kasih ke murid yang kedua." Dia keluarlah dari kamar, bawa singkong. Dia bawa singkong, dia kasih ke muridnya. Muridnya langsung, "Gua nyesel. Gua nggak nyesel nih, gua kasih mobil, malah gua dapat singkong." Kata gurunya, "Anak muridku, tadi temanmu sudah datang dan kita hanya punya 1 kambing. Dan karena dia datang, dia kasih kambing. Dan setelah engkau datang nih, kita udah gak punya apa-apa. Kita hanya punya singkong yang tadi teman kamu kasih. Pergilah dia dengan hati yang kecewa, dengan hati yang murung, dengan hati yang sedih lah pokoknya. Masa mobilnya ditarik lagi kan gak mungkin." Orang gurunya. Itu sesuatu pembelajaran yang menurut saya tuh penting banget untuk kita. Niatnya apa sih? Niatnya sukses itu apa sih? Tujuan atau motivasi kita sukses itu apa? Untuk memperoleh janji Tuhan itu niatnya apa? Apa kita mau meniru atau meneladani murid yang kedua atau yang pertama? Dia datang dengan tulus
memberikan singkong, dia mendapat kambing. Yang tadi dengan motivasinya yang udah berubah, kayak mengharapkan berkat aja daripada gurunya, mengharapkan pemberian dari gurunya, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Istilahnya zong lah. Kalau super deal Indonesia, kalau yang kayak singkong, ada gerobak sayur itu zong. Kalau tirai, lu milih tirai 3 apa 1? Nih tirai 3 nih ada mobil contohnya. Nah tirai satunya ada kerupuk, ada apa segala macam yang berkaitan dengan sayur-sayuran. Itu zong saudara-saudara. Zong. Pokoknya jangan berharap dan mempunyai niat mendapatkan berkat. Janji Tuhan itu bukan hanya berbicara mengenai uang, mengenai jabatan, mengenai pekerjaan. Tapi kalau kita mempunyai damai sejahtera aja, itu sudah janji Tuhan yang utama yang Dia berikan kepada setiap kita. Akhirnya setelah cerita ini, ada lagi Kak? Nah ini kebalik tadi. Oke nggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi, ikutilah alurnya Tuhan. Kedua, jangan berpikir dalam pikiran orang lain dan kondisi orang lain. Keempat, hidup dengan iman, tujuan dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa melarang burung berterbangan di atas kepala kita. Kita nggak bisa melarang, tapi kita bisa melarang dia bersarang di atas kepala kita. Semua hal-hal yang di dunia ini yang kita pikirkan itu misalkan negatif, itu bisa aja terjadi. Tapi tergantung apa di dalam hati kita. Kita mau membuat sarang gak di kepala kita atau di otak kita. Pikiran-pikiran orang lain, kutukan orang lain, kondisi orang tua kita atau keadaan ekonomi kita yang membuat kita lemah, yang membuat kita stop di dalam Tuhan. Itu mampu kita patahkan di dalam nama Yesus. Karena kita mempunyai iman yang sejati. Meskipun hari ini enggak ada, besok tetap gua percaya bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Hingga kita memperoleh yang namanya janji Tuhan. Daud pada akhirnya dengan segala proses yang dialaminya. Setelah dia dibenci oleh Saul. Yonatan mati anaknya Saul. Terus ancaman yang keras daripada Saul. Daud berkata kepada dirinya sendiri, perlindunganku hanyalah berasal daripada Tuhan, atau pertolonganku berasal daripada Tuhan yang menjadikan alam semesta. Setelah Saul mati, Daud digenapi janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi raja. Setelah dia jadi raja, dia raja paling perkasa di seluruh dunia ini sampai sekarang, dan cerita-cerita di Alkitab membuktikannya. Itu yang harus kita terus terapkan di dalam kehidupan kita. Udah lama ya? Ya nggak apa-apa ya, karena tadi banyak ini ya, supaya kita tetap mempunyai motivasi mengikuti alurnya Tuhan. Jangan melampaui Tuhan dan jangan berpikir di dalam pikiran orang lain. Ya, orang lain mau berkata apa, bodoh amat. Ya, oke. Terima kasih atas semua pemberian Tuhan hari ini kepada setiap kita. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita supaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami mau belajar mengikuti alur-Mu. Kami mau belajar Tuhan mempunyai iman. Terlebih-lebih motivasi kami untuk memperoleh janji-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya kami tidak terpengaruh dan tercengkram di dalam pikiran orang lain Tuhan. Kami mau hanya berpikir di dalam Engkau saja. Kami mau maju di dalam Engkau Tuhan.
Kami mau memperoleh janji-Mu itu Tuhan yang Engkau sudah janjikan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang sekolah. Dan apapun yang menjadi harapan cita-cita kami Tuhan, Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, berkati orang tua kami, berkati seluruh saudara dan keluarga besar kami ya Tuhan. Kami yang sedang sakit, sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami yang sedang ujian juga Tuhan, hari Senin depan. Tuhan berikan kami kemampuan, kepintaran Tuhan untuk boleh menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh setiap Bapak dan Ibu guru kami kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Gereja ini adalah punyamu Tuhan. Gereja ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Maka pakailah gereja Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kau berkati gembala, para pelayan, bahkan sampai jemaat dan anak-anak sekolah minggu Tuhan kami berdoa. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan bersama-sama dengan mereka seperti yang kami rasakan di tempat ini. Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan di hadapan-Mu. Berkati persembahan ini supaya menjadi Tuhan persembahan yang harum, yang kudus bagi-Mu. Dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Buat bangsa dan negara Indonesia yang ada di pikiran-Mu, yang ada di biji mata-Mu Tuhan. Perhatikan Tuhan dan tolong negara kami. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus sendiri yang menjaga keamanan, menjaga Tuhan Yesus kondisi ekonomi, politik, sosial, budayanya Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh memimpin negara kami ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini sebentar kami akan pulang Tuhan. Engkau yang menyertai kami di perjalanan, kami yang naik angkot, kami yang naik motor, bahkan kami yang berjalan kaki. Tuhan, jauhkan kami dari segala kecelakaan, sehingga dengan sukacita kami boleh Tuhan sampai di rumah kami masing-masing. Pertemukan kami besok di ibadah raya Tuhan di tempat ini di gereja GBI Kunir, supaya kami boleh terus belajar memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan sebelumnya kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu untuk boleh menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kiranya kasih dan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat yang melimpah boleh terus kami rasakan Tuhan, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna boleh terus melingkupi setiap kami mulai dari hari ini, bahkan untuk sampai selama-lamanya sampai Engkau datang yang kedua kali Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami alaskan setiap doa kami dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati teman-teman, selamat hari Sabtu. Terima kasih Charles.